Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita di surat Al-A'la ayat ke-16 dan ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan manusia ini senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan kepada dunia. Manusia yang memahami hakikat dunia, maka dia akan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju kepada kebahagiaan yang sejati di akhirat. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, maka dunia itu begitu menggelayut di dalam hatinya, mereka tidak memahami bahwa akhirat itu lebih baik, bahwa akhirat itu lebih kekal dalam kehidupan mereka. Demikian juga sesungguhnya ayat ini harus mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita sekalian untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sarana kita untuk menuju kepada akhirat. Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama di antara zikir-zikir yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Maka bagaimana kita mensikapi Al-Quran ini sebagai sesuatu yang penting? Kita akan mampu berinteraksi dengan lebih ketika kita mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang penting bagi diri kita. Nah, sebagaimana kita merasakan pentingnya urusan duniawi kita, pentingnya kita makan, pentingnya kita bekerja mencari nafkah, pentingnya kita nonton TV, dan demikian juga saudaraku sekalian, kita akan merasakan indahnya Al-Quran ketika kita mampu menjadikan Al-Quran itu penting, sebagaimana pentingnya kita berinteraksi bersama dengan gadget kita. Kita lihat saudaraku sekalian, bagaimana manusia sekarang berinteraksi bersama dengan gadget, bersama dengan HP-nya. Nah, hampir semua orang tidak bisa hidup kecuali berada bersama dengan HP-nya. Nah, ini kenapa? Karena pentingnya mereka rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli HP. Mulai dari orang yang mungkin uangnya cukupan, maka dia merelakan uangnya yang cukupan itu untuk membeli HP. Bagi orang yang punya uang yang banyak, maka 3 juta, 4 juta itu menjadi sesuatu yang ringan bagi dia hanya untuk membeli HP. Maka demikian pula ketika Al-Quran ini kita anggap sebagai sesuatu yang penting, maka pasti kita akan mencurahkan semua kemampuan kita untuk Al-Quran ini. Ketika kita merasa Al-Quran ini penting, sedangkan kita belum mampu membacanya, maka kita akan memberikan waktu kita, bahkan mungkin kita rela mengeluarkan uang kita demi untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana kita rela untuk mengeluarkan uang tambahan untuk les anak kita di mapel matematika, mata pelajaran IPA dan sebagainya, maka demikian pula sesungguhnya ketika orang itu cinta kepada Al-Quran, ingin agar anaknya ini bisa pinter Al-Quran, maka seharusnya mereka juga rela untuk merogoh koceknya untuk memberikan fasilitas les untuk anak-anak mereka yang sampai usia SD, mungkin usia SMP, bahkan belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini kalau orang itu memahami Al-Quran sesuatu yang penting. Demikian juga kita, ketika Al-Quran itu penting bagi kehidupan kita, maka kita rela menyisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, menunda kesibukan kita untuk Al-Quran. Yang kedua, kita lihat saudaraku sekalian, ketika kita bepergian kemudian HP kita ketinggalan, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang pasti dia akan pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil HP yang ketinggalan itu. Coba bayangkan seandainya kita mampu mensikapi Al-Quran seperti ini. Ketika kita pergi, ternyata kita tidak membawa Al-Quran, kemudian kita pulang kembali
dalam rangka untuk mengambil Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kemudian waktu kita hilang, kita tidak sempat berinteraksi bersama dengan Al-Quran, maka tidak ada alasan yang membenarkan diri kita untuk kita meminta dispensasi untuk tidak berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Kalau nanti kita sampai seharian tidak sempat membaca satu juz saja, maka kita merasa berdosa, kita merasa kehilangan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Maka dengan rela kita kembali ke rumah untuk mengambil Al-Quran. Sebagaimana juga kita lihat interaksi manusia bersama dengan HP, begitu dia berangkat ke kantor, sampai di kantor yang pertama kali dibuka apa? Bukan pekerjaannya, tetapi HP-nya dibuka, barangkali ada pesan, barangkali ada sesuatu yang penting. Coba seandainya ini kita terapkan di dalam interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Sampai di rumah, sampai di kantor, barang 1 halaman, 2 halaman kita baca dulu. Demikian juga ketika kita sudah melakukan sesuatu, sudah melakukan pekerjaan, dengan cekatan kita membuka HP-nya. Bahkan bisa jadi mungkin setiap jam sekali kita membuka HP kita, update status kita. Coba kalau itu kita terapkan kepada Al-Quran, saya yakin saudaraku sekalian, 1 juz 1 hari itu bukan sesuatu yang berat. Kalau kita terapkan pola bersama dengan HP itu, kita terapkan kepada Al-Quran, setiap saat mungkin 1 jam sekali kita baca 1 halaman, 1 jam sekali kita baca 1 halaman. Yakin kita sebelum kita tidur itu, insya Allah 1 juz itu sudah kita baca. Sehingga ketika itu ada dalam kehidupan kita hadirin sekalian, insya Allah hati kita akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga interaksi manusia bersama dengan HP-nya, yang itu adalah bagian dari kehidupan dunia kita. Kalau dengan HP aja sedemikian rupa kita berinteraksi, sedemikian rupa kita mendekat, maka sudah selayaknya bagi manusia yang rindu kepada Al-Quran, maka dia mesti akan mau mendekat dengan Al-Quran dengan sedekat-dekatnya yang bisa dia lakukan, entah itu membacanya, entah itu menghafalnya, mentadaburinya, sampai berusaha dia amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kemudian dia dakwahkan di dalam kehidupannya agar semakin banyak manusia-manusia yang dekat dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.